Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Sustiani, NIM 501200393, kelas 3B Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Langsung saja, di sini saya ingin membahas materi pada bab pertama, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa lembaga keuangan bank ini sendiri meliputi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Saya ingin membahas mengenai bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat? Nah, jawabannya kita bahas dulu dari pengertian. Apa pengertian dari kedua bank tersebut? Secara umum, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, dari pengertiannya tadi sudah dapat kita lihat bahwa ada banyak perbedaan antara kedua bank tersebut. Yang pertama, ada perbedaan dari segi pelayanan. Nah, pada bank umum ini lebih kompleks dalam memberikan layanan simpanan dan kredit seperti giro, kredit konsumtif, kredit investasi, dan kredit modal kerja dari segmen nasabah. Sedangkan pada BPR hanya memberikan layanan simpanan dan kredit berupa tabungan dan deposito berjangka. Kredit yang disediakan pun adalah berupa kredit untuk karyawan, kredit usaha kecil, dan kredit tanpa anggunan. Kemudian, bank umum memiliki layanan kartu kredit. Nilai plafon kreditnya pun tak terbatas, bisa mencapai triliunan rupiah. Sedangkan pada BPR, ia tidak memiliki layanan kartu kredit. Nilai plafon kredit umumnya pun hanya terbatas hingga miliaran rupiah. Nah, artinya BPR itu memiliki keterbatasan layanan dan sederhana jika dibandingkan dengan bank umum yang cukup kompleks jika bicara soal layanan. Yang kedua, dalam syarat permodalan. Ternyata syarat permodalan BPR lebih kecil dibandingkan bank umum konvensional yang harus memiliki modal setidaknya 3 triliun rupiah dan bank syariah senilai 1 triliun rupiah. BPR lebih bervariasi tergantung zona yang terbagi dalam peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. 100 miliar rupiah untuk BPR yang didirikan di zona 1, 50 miliar rupiah di zona 2, dan 25 miliar rupiah di zona 3. Hal itu dilakukan agar pendirian BPR bisa merata di semua wilayah. Yang ketiga, ada dalam jangkauan wilayah. Nah, perbedaan pada jangkauan wilayah ini, BPR sendiri memiliki jangkauan wilayah kabupaten, berbeda dengan bank umum yang tidak terbatas. Adanya jangkauan wilayah layanan BPR sesuai dengan tujuan pendirian BPR sehingga kantornya lebih sederhana dibandingkan dengan kantor bank umum. Dan yang terakhir, ada perbedaan dari struktur kepemilikan. Nah, bank umum ini boleh dimiliki oleh pihak asing, berbeda dengan BPR yang hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh, yang pertama, ia harus warga negara Indonesia. Yang kedua, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, pemerintah daerah. Demikian beberapa informasi dari saya terkait perbedaan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Semoga dengan informasi tadi kita bisa lebih bijak dalam memilih bank untuk solusi kegiatan finansial kita. Saya Dwi Sustiani, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan yang sudah saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.